Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gusin Maharani dari kelas M251B dengan NIM 1325101127, program studi PGSD. Definisi konsep utama identitas bangsa adalah ciri khas kolektif yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, mencakup nilai budaya, sejarah, bangsa, simbol, dan cara pandang hidup bersama. Dalam konteks Indonesia, identitas bangsa dibangun di atas fondasi. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar nilai. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kerangka hukum. Yang ketiga, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip keberagaman. Yang keempat, Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Yang kelima, pengalaman sejarah bersama, penjajahan, perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan nasional. Identitas bangsa bukan sekadar simbol, tetapi kesadaran kolektif tentang siapa kita, apa nilai kita, dan bagaimana kita hidup bersama. Selanjutnya, ada contoh nyata dari masyarakat. Beberapa praktik yang mencerminkan identitas bangsa di masyarakat, yaitu ada tradisi gotong royong di desa dan kota saat kerja bakti, toleransi aturan beragam dalam perayaan hari besar, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi lintas suku, musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat RT atau RW, penghormatan pada simbol negara saat upacara bendera. Namun, praktik ini lebih kuat di ruang tradisional desa, komunitas lokal, dan mulai melemah di ruang modern, kota besar dunia digital. Selanjutnya ada permasalahan nyata. Beberapa gejala krisis identitas bangsa saat ini. Yang pertama, ada globalisasi budaya. Gaya hidup, nilai, dan budaya populer asing lebih dominan daripada budaya lokal. Selanjutnya ada polarisasi sosial atau politik. Identitas, suku, agama, dan pilihan politik lebih menonjol daripada identitas kebangsaan. Selanjutnya, formalisasi nilai. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi slogan seremonial, tidak dihayati. Individualisme meningkat, semangat gotong royong tergeser oleh orientasi pribadi dan ekonomi. Selanjutnya, distorsi di media sosial, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik identitas. Selanjutnya, kritik. Beberapa kritik mendasar terhadap cara kita memahami identitas bangsa. Identitas diajarkan sebagai hafalan, bukan pengalaman hidup. Negara terlalu menekankan simbol, kurang membangun keteladanan nilai. Pendidikan kewarganegaraan cenderung normatif, tidak kontekstual. Elit politik sering memanfaatkan isu identitas untuk kepentingan kekuasaan. Ketimpangan sosial ekonomi membuat rasa kebangsaan melemah. Orang merasa tidak diikutkan dalam bangsa. Selanjutnya ada solusi. Upaya menguatkan kembali identitas bangsa perlu bersifat praktis dan kontekstual. Yang pertama ada reorientasi pendidikan. Pembelajaran Pancasila berbasis praktis sosial, proyek, komunitas, dan dialog lintas budaya. Selanjutnya, keteladanan elitis dan institutis. Nilai persatuan, keadilan, dan integrasi harus tampak dalam kebijakan nyata. Selanjutnya ada penguatan ruang interaksi lintas identitas. Kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi
yang mempertemukan beragam kelompok. Selanjutnya, literasi digital kebangsaan. Edukasi krisis menghadapi hoaks dan politik identitas di media sosial. Selanjutnya, keadilan sosial. Pemerataan pembangunan agar setiap warga negara merasa menjadi bagian bermakna dari bangsa. Jadi, identitas bangsa Indonesia bukan sedang hilang, tetapi sedang melemah. Makanya, tantangan bukan mempertahankan simbol, melainkan menghidupkan nilai dalam praktik keseharian. Identitas bangsa akan kuat bukan karena sering diucapkan, tetapi karena sering dialami. Akhir sudah penjelasan saya tentang identitas bangsa. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan ucap, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.